persalinannya alhamdulillah luar biasa cepat dan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi kemarin tuh sempat periksa rutin di sore ya. Sore kita ketemu, kemudian karena udah 38 minggu lebih ya, udah 39, dan kita lakukan periksa dalam. Alhamdulillah waktu itu udah bukan satu tuh sore, bukan satu. Terus akhirnya karena kontraksinya masih jarang, akhirnya kan masih pulang dulu. Terus baru sampai rumah, langsung dia WhatsApp saya bilang udah kontraksinya udah intens, kemudian udah keluar lendir darah. Terus saya bilang ya udah datang aja Ki. Terus sampai sini kurang lebih jam 19 ya, 19 lebih. Itu sampai sini tuh udah bukaan 8 ke 9 cm. Jadi luar biasa cepet banget sih untuk anak pertama. Dalam jangka waktu 4 jaman ya. Jam 5 kita pulang. Jam 5 berarti 2 jam 3 jam begitu, dari bukan 1 udah sampai bukan 8. Kemudian sampai di sini bukan 89, nggak lama 1 jam kemudian alhamdulillah lahir sehat, ibunya sehat, bibinya sehat, alhamdulillah. Semua lancar ya, alhamdulillah. Kiki luar biasa sih, sabar dan ngelewatin proses persalinannya dengan baik semuanya. Dok, ini kan umur 42 tahun gitu, dan tapi akhirnya positif untuk kelahiran normal. Untuk resikonya sendiri dok, usia 40 tahun untuk kelahiran normal seperti apa sih? Betul. Bagi dunia kedokteran kandungan sendiri? Memang sih mungkin ada beberapa catatan ya, tapi untuk usia 40 tahun asalkan melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan persiapan yang baik sih, saya kira selama tidak ada kontraindikasi itu masih sangat mungkin untuk melahirkan normal. Dengan semangat yang luar biasa dari Kiki dan dukungan dari suami dan keluarganya sih, dan juga support sistemnya dari provider kesehatan dan tempat melahirkannya, saya kira masih sangat mungkin untuk bisa melahirkan normal. Jadi seberapa gede sih kan kelahiran normal sendiri untuk usia wanita yang belum umur 40 tahun? 40 tahun sendiri sebenarnya bukan kontraindikasi untuk bisa melahirkan, untuk tidak boleh melahirkan normal sih. Selama bayinya sehat, ibunya sehat. Tapi kenapa dok, mungkin kan saat kemarin kan pembukaan 1, kenapa tidak langsung diinapkan atau seperti, karena kan udah mulai pembukaannya. Betul. Memang kalau baru pembukaan 1 dan kontraksi masih jarang, biasanya kita belum melakukan rawat inap. Biasanya kalau memang kontraksi udah mulai sering atau pembukaan sudah 3 cm atau lebih baru. Tapi jarang terjadi nggak sih dok, bisa dibilang di anak pertama biasanya langsung secepat itu dok? Jarang, ini luar biasa cepat ya, berkah alhamdulillah ya, berkat doa dari Kiki, suami dan semuanya yang alhamdulillah bisa berlangsung dengan lancar. Kaget ya dok? Kaget benar, luar biasa. Mas Agung, ya katanya harusnya tanggal 5 ya lahiran. Tanggal 3 ke atas ya. Kronologinya coba. Ya justru kan saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, malah saya kira dokter bercanda, ini udah pembukaan, Gue katanya kan udah pembukaan. Yang bener dok, katanya saya, iya tunggu aja dulu, katanya 5 menit ya dok ya, tunggu 5 menit sekali kontraksi. Saya bingung bener nggak ya dokter gitu kan, saya cuma periksa, ternyata dokter bilang, dok ini baru sampai rumah udah kontraksi terus, ya udah balik lagi. Saya ketawa ke dokter itu, saya bingung, kaget gitu kan, saya tuh kaget gitu. Karena ini pengalaman pertama kali juga ya? Pertama, terus kan 99% dari pembukaan 1 ke 9 itu lama ya dok ya? Ya biasanya Biasanya dokter juga berkira gitu, cuma kata dokter. Dan biasanya itu memang terjadinya tuh kadang kontraksi palsu dulu ya dok ya, kadang ya. Betul. Ini biasanya, Betul. tapi ini langsung ya dok ya? Ya memang agak jarangnya seperti ini. Agak jarang untuk anak pertama, ini prosesnya memang luar biasa cepat sih. Oke, Mas Agung sendiri menemani Mbak Kiki nggak sih di ruangan persalinan atau ya? Menemani. Saya Gimana menemani maksudnya? istri saya, tapi dokter yang melahirkan ngajak bercanda saya biar jadi bingung, tahu-tahu udah lahir. Gitu. Iya, maksudnya sempat deg-degannya atau Enggak, gimana? emang saya sama dokter ngapain mesti deg-degan, ngapain mesti apa, dokter selalu bilang gitu kan. Udah biasa, berdoa aja. Dokternya aja bercanda kok ke saya. Dokter kan ke Kiki sempet ngedong karena melihat komen-komen ataupun perkataan Sempat pesimis juga dok katanya untuk lahiran normal gitu dok. Ya untuk itulah makanya berusaha untuk mencari informasinya itu yang akurat seperti itu. Dan tolong juga untuk memberikan informasi itu, artinya mungkin lebih baik, mungkin saran-saran atau masukan yang lebih positif gitu loh dibandingkan yang negatif. Karena saat ibu hamil tentu merasa sangat butuh support gitu. Ini pasiennya dokter itu. Pasien
Aduh, Agak disik. pada datang semua, Masya Allah. Terima Gimana kasih ya tuh? teman-teman ya. Belum fit banget apa. Oke. Ya. Jangan. Nggak apa-apa. Bisa nggak saya? Bisa. Ini, Jadi Ki, waduh, ini masih belum mandi nih gue. Masih cantik. Selamat Kak Kiki. Makasih semuanya, Masya Allah. Ini kata dokter Yana katanya memang jarang katanya penggunaan satu. Iya. Ini juga berkat bantuan dokter Ridwan dan tim dari Tembuni, alhamdulillah saya bisa dengan usia saya sekarang, banyak yang menyaksikan ya, banyak yang tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara normal, tapi alhamdulillah berkat bantuan pertama doa dari orang tua, Allah, dan juga provider yang paling utama dokter Ridwan dan tim. Nah, ini mungkin Mbak Kiki katanya sempat bolak-balik tadi jam 5 udah kesini tapi kontraksi balik lagi itu gimana sih? Jadi rencananya memang ada dokter menyuruh aku datang setiap 2 minggu sekali kan, terakhir atau seminggu sekali. Nah di usia 39 minggu kemarin aku memang kesini tuh untuk kontrol rencananya. Pas dicek sama dokter udah pembukaan 1, kata dokter balik aja ya dok. soalnya masih jarak kontrasi ya. Bukan 1 gitu. Akhirnya kita balik ke rumah, sampai di rumah keluar flek darah kayak lebih intens dan kontraksinya lebih intens. Ini dok gimana nih dok, langsung WA dokter balik lagi di sini. Sampai sini langsung buka 8, Masya Allah. Jadi nggak apa ya, nggak disusahkan ya di persalinan ini. Tapi awalnya mungkin sempat pesimis untuk kelahiran normal di usia 42 tahun. Nah kan ini mungkin normal. Seperti apa sih kalau mungkin kemarin trigger-triggernya yang paling ditakuti? Selama itu udah praktek, maksudnya atas saran dokter aku harus senam yoga, aku harus ikut kelas pas hypnobirthing gitu ya. Itu buyar semua. lihat netizen juga sih itu Iya. komennya aduh. Tapi alhamdulillah bantuan dari dokter itu yang buat saya betul. Kayak punya semangat baru gitu, optimis bahwa kok gampang banget ya gitu, malah saya lagi lahiran normal lagi. Amin insyaallah. Gimana Kak Kiki dengar tangisan pertama? Iya, tangisan pertama. Gimana dok, ekspos saya lupa ya dok, saya gimana ya dok? Terharu ya. Kata dokter senyum, kayak yang dipoto lah sama dokter senyum Ki. Iya. Ini mungkin pengalaman saya ya pertama tadi, tapi mungkin cara melahirkannya memang beda-beda ya, dengan dokter tertentu pun beda-beda. Saya aneh loh kok ini melahirkannya bukan seperti melahirkan, jadi rasa was-was takut kami hilang dengan pembawaan dokter gitu kan setelah melahirkan. Soalnya saya berpikir aduh umur 42 tenaga nggak ada kan, takutnya istri di situ, tapi alhamdulillah dokter terima kasih. Berarti Jadi memang mereka melahirkan di usia 42 tahun, akhirnya mendapatkan baby juga. Ini salah satu penantian panjang juga nggak sih? Iya, alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada rasa kalau bisa dibilang patah semangat ya. Kita semangat. Di umur berapapun, jika Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, dan carilah provider yang tepat. Iya. Itu pada tadi dokter Saling bilang mendukung gitu. itu kemarin nggak pakai induksi ya dok? Gak ada, normal, spontan, alamiah. Ya, nggak ada induksi gitu ada. langsung. Ada. Proses menyusui pertama kali gimana nih? Oh Masya Allah, jadi di sini sistemnya IMD ya dok ya. Ya. Jadi langsung kayak deket sama babynya gitu. Jadi pas udah 3 jam setelah aku lahiran, babynya langsung menyusui juga, alhamdulillah. Langsung keluar air susu. Alhamdulillah. Jadi siapa sih? Baby blues mungkin? Enggak sih, aku menghilangkan itu karena sudah belajar sebelumnya kan. Jadi memang harus punya rasa kepercayaan diri, happy, batin yang bahagia, senang. Jadi alhamdulillah semuanya dismoothkan sama Allah. Dok, misalkan kan nanti mungkin usia makin bertambah nih dok, di umur 40 dan seterusnya mungkin masih bisa ngasih rahim itu untuk produktif gitu. Kesuburan maksudnya. Ya kesuburan tentu setelah 40 tahun udah lebih menurun ya. Ada mungkin pesan-pesan untuk kalau misalnya Kak Kiki mau program lagi gitu di usia 40 misalkan ke atas kan mungkin nggak muda gitu. Ya yang penting tetap jaga
pola hidup sehat aja sih. Sebenarnya itu aja. Masih Sama bisa? kontrol teratur. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan lagi. Berarti mau nambah lagi dong. Insya Allah, insya Allah Kiki sih Ada pengen. rezekinya ya. Kalau nasi. Mbak Kiki bisa ceritain nggak sih ketika menuju ke rumah sakit sini gitu katanya di perjalanan kan butuh beberapa polisi Kendala. untuk dan sempat katanya kepalanya sudah mulai keluar itu gimana sih? Bener, jadi aku udah berbagai pose ya di mobil ya. Iya. Itu udah berbagai pose karena Ini kepala mau keluar, aduh, makin aku stres. kayak ada tekanan gitu kan, jadi berasanya kalau kan belum pernah ngerasain namanya kontraksi seperti apa, jadi panik gitu. Padahal dari sini udah bilang jangan panik, jangan tergesa-gesa gitu kan, dari Tembuni udah bilang jangan tergesa-gesa, santai aja. Cuman suami aku panik, jadi aku juga ikut-ikutan panik. Untuk Polisi supir yang aja tengah. langsung aku melahirkan, aku bilang gitu, udah emergency. Berapa kali kita dicegat polisi, terobos busway, maaf, atur lalu lintas karena urgent kali. Makanya dikasih jalan. Dikasih jalan, alhamdulillah semua. Semua dilancarkan. Yang Terus penjaga menitnya sampai sini ya. penjaga busway juga buka langsung terbang cepet. Terima kasih. Tapi Masa di mobil udah dikasih sudah nama pecah Mbak? Nama udah ya? Udah cuma Namanya apa? double spill. Belum tahu nih namanya, masih tunggu restu orang tua dulu ya. Terus orang tua ada 3 nama kita. Oke, kalau Mungkin- untuk beratnya nih dokter Iya tadi. mungkin tinggi, berat badan, udah boleh di Berapa ya, lupa saya? Kalau nggak salah 2,9, cuma persisnya saya lupa ya. Masalah sekitar 2,9 kilo yang sedang lah cukup. Padahal sorenya masih 2,8 ya dok. Betul. Sorenya 2,8. Panjang ya? Panjangnya Tinggal lupa. 47 cm. Lebih mirip siapa nih Mas Agung Nah, apa? mirip siapa dok? Saya belum lihat jelas semalam. Nggak kaku, Soalnya babynya kan langsung nyusuin semalam ya. Saya belum lihat lagi. Mirip siapa Mbak Gigi kira-kira? Pagi kali. Nggak tahu deh. Mirip aku kata ibu kita. Oh iya, mirip suaminya aja. Pengen pakai babysitter nggak nanti? Belum tahu sih, kita masih mikir-mikir Iya. untuk ini ya. Kalau misalkan Belajar. istriku mulai lagi untuk di dunia entertain, pasti kita kasih ya. Kak Gigi gimana nih, kan kamu kan kadang suka drop dengan melihat komentar-komentar yang negatif di Instagram atau dimanapun itu. Cara kamu seperti apa untuk menghindari itu? Mungkin karena suami kan pasti ngingetin juga kan. Iya, saya sih udah biasa dengan hal seperti itu, jadi menganggap itu biasa aja dan bawa ketawa-ketawa aja gitu, bahagia aja. Karena kalau insya Allah kalau kita bahagia, kita positif, semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau mikirin atau nggak mau menanggapi, walaupun orang apa sih gitu udah umur segini masih aja mau punya anak dengan normal gitu kan. Yes. Banyak yang menyaksikan itu, tapi saya percaya bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha segalanya, maha baik. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta gitu dan merayu Karena Allah. dokter juga meyakinkan. Dan itu satu lagi pesan buat teman-teman semua seumuran saya atau ibu di rumah yang ingin mempunyai anak di umur seperti saya, tinggal provider yang tepat yang bisa membawa rasa nyaman, bahagia, jangan menyudutkan kita gitu. Itu aja sih.